Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu Jazirah Arab, di sudut, bukan Jazirah Arab sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam, negeri Kaisar, Romawi. Memang Nasrani kan? Ada satu pendeta, dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion. Finion ini berangkat dari negeri Syam. Dia dengar di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu, karena mereka sudah tahu, mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah, dia mau dakwakan agama Nasrani ini. Tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam, utara Jazirah Arab, mau menuju ke Yaman, selatan Jazirah Arab, di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama, itu diserang oleh perampok, sehingga membuat si Femion ini ditawan. Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia ditawan teman-teman sekalian, dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya, dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kayak karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karamah aulia ya. Ada memang dalam pemahaman di Sunnah wal Jamaah, ada orang-orang yang sangat soleh, maka mereka diberikan karamah. Karamah kelebihan yang diberikan untuk orang-orang soleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan, gitu kan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya, gitu kan. Bacaan Qur'annya, dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah, si Femion ini karena alimnya, ibadahnya bagus, sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang, gitu kan. Maka mulailah bertanya si pimpinan ketuanya, bertanya sama dia, "Hai, agamamu apa Femion? Apa yang kau lakukan sampai gelap? Zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, tidak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang." Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani. Sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, "Enggak, saya enggak mau." Lalu kata Femion, "Begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah." Kata tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu." Kata Finion, "Baiklah, kumpulkan masyarakat Najran." Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir, hangus, terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran. Sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahalah, tahu ya? Tahu nggak? Mubahalah itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Beliau pernah menyurat ke wilayah Najran, ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani, kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya Nabinya, ini loh bukti-buktinya, gitu kan. Dalam kitab kalian temukan ada nama saya disebutkan. Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman. Mereka akhirnya mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah, lalu berdialog dengan Nabi SAW. Setelah 3 hari berdialog, Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen, mereka masih ragu. Maka Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Mubahalah itu Nabi SAW datang, bawa keluarganya, pendeta-pendeta ini bawa keluarganya, lalu mereka bersumpah, minta kepada Allah, agar Allah menghukum siapa yang salah, dan menyelamatkan siapa yang benar. Waktu mereka, Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain, datang radhiyallahu anhu majma'in di dekat gunung, dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya. Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ ada asap hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan, "Demi Allah ini tanda-tanda
Kalau kalian mau bermubahalah sama orang ini dan dia betul nabi, kita akan hancur nih. Lebih baik nggak usah. Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizyah. Mereka tidak masuk Islam tapi mereka pada saat itu membayar jizyah. Ini sedikit histori bahwasanya wilayah Najran terkenal sekali dengan Nasraninya. Dan awal masuk Islam, awal masuk Nasrani karena kisah Firmion tadi ini. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik, sekarang Firmion ini setelah dia sebarkan Nasrani segala dan sampai dia mati, di Najran ini banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir teman-teman sekalian, dia tangkap dari Firmion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu. Dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Zunuwas tadi. Iya kan? Zunuwas ini yang telah membunuh Khunai Adhi Shanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Zunuwas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi. Mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya Zunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Zunuwas ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan memang orang-orang ngakuin dia. Zunuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Zunuwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan, kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia.